Kali ini sebuah cerita tentang perkataan Abu Nawas kalau kita semua bisa masuk surga tanpa kita harus sholat. Tapi jangan salah paham dulu ya. Lihat endingnya apa arti dari semua ini dari si cerdik ini. Jangan kemana-mana ya. Tonton sampai habis. Kasih like, komen, share, klik subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pada suatu masa di kota Baghdad yang makmur dan harum semerbak oleh wangi gaharu dari timur, tersiar kabar yang mengguncangkan hati banyak orang. Di pasar-pasar, di serambi masjid, bahkan di majelis ulama, terdengar bisik-bisik yang menyebut nama Abu Nawas dengan nada curiga. Konon, katanya, si penyair licik itu telah mengucapkan kalimat yang amat berani, seolah menantang batas agama dan akal. Orang dapat masuk surga tanpa sholat. Maka bergemparlah seisi Baghdad, dari tukang roti hingga penjual kuda, dari murid madrasah hingga pengawal istana. Ada yang menuduhnya sesat, ada yang menuduhnya gila, dan ada pula yang diam-diam menaruh penasaran, sebab mereka tahu, ucapan Abu Nawas tak pernah lahir dari lidah yang lalai, melainkan dari akal yang terlatih dan hati yang jernih. Berita itu pun akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid, penguasa yang terkenal adil dan bijaksana namun juga mudah murka bila mendengar nama Tuhan dijadikan senda gurau. Ia duduk di singgasananya yang berlapis sutra, ditemani Wazir Ja'far dan beberapa ulama besar yang telah mendengar kabar tersebut lebih dahulu. Salah seorang dari mereka, dengan wajah merah padam oleh amarah, berkata, "Wahai Amirul Mukminin, izinkan hamba mengatakan, bahwa bila benar Abu Nawas telah berkata demikian, maka ia telah menodai kemuliaan agama. Ia layak dihukum agar tak seorang pun meniru lisannya yang lancang itu." Khalifah mengelus jenggotnya perlahan. Matanya menatap jauh ke taman istana di mana burung merpati beterbangan di bawah cahaya pagi. "Aku telah mengenal Abu Nawas sejak ia masih muda," katanya perlahan. Ia memang gemar bermain kata, tapi tak sekalipun ia bermain dengan iman. Meski demikian, biarlah ia dipanggil ke istana esok pagi. Aku ingin mendengar sendiri dari mulutnya. Maka utusan pun dikirim, menunggang kuda cepat menembus jalan-jalan Baghdad yang padat. Sementara itu, di sudut kota yang lebih tenang, Abu Nawas sedang duduk di serambi rumahnya yang sederhana, menatap langit senja yang mulai menua. Ia mendengar kabar itu dari mulut seorang bocah penjual kurma yang berlari-lari kecil sambil berkata, "Tuan Abu Nawas, orang-orang berkata Tuan berkata hal yang membuat ulama marah besar. Benarkah surga bisa dicapai tanpa sholat?" Abu Nawas tersenyum. Matanya berkilat seperti air sungai di bawah cahaya sore. "Anak kecil," katanya lembut. "Kadang yang didengar manusia bukanlah apa yang dikatakan, melainkan apa yang mereka ingin sangka." Bocah itu mengernyit bingung, tapi Abu Nawas hanya tertawa pelan, lalu menyodorkan beberapa keping perak. "Pergilah, belilah roti untuk ibumu, dan biarkan dunia berdebat tentang kata-kata yang belum mereka pahami." Malam itu, Baghdad sunyi. Di kejauhan terdengar lantunan azan Isya, panjang dan merdu, seolah menyeru manusia kembali kepada hakikatnya. Abu Nawas berdiri di ambang pintu rumahnya, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit. Dalam hatinya ia berkata, "Mereka mendengar kata-kataku, tapi belum mengerti maksudku. Besok, biarlah mereka tahu bahwa rahasia surga tidak hanya berada pada lutut yang sujud, tapi juga pada hati yang tunduk." Ia pun memadamkan pelita, dan malah menelan segala bisik-bisik fitnah, meninggalkan hanya satu jiwa yang tenang, siap menghadapi badai yang akan datang. Pagi itu matahari Baghdad memancarkan cahaya yang lembut, menimpa kubah-kubah masjid dan menyalakan warna keemasan pada menara istana. Di halaman depan, para pengawal berbaris rapi dengan tombak tegak menghadap langit. Seekor unta putih berhenti di depan gerbang, dan turunlah dari punggungnya seorang lelaki dengan sorban kusut dan senyum santai. Dialah Abu Nawas, yang telah dipanggil oleh Khalifah untuk menjawab fitnah yang bergema di seluruh kota. Ketika ia melangkah melewati lorong panjang menuju balairung istana, langkahnya terdengar ringan, seolah bukan seorang tertuduh yang hendak diadili, melainkan tamu kehormatan yang hendak menghibur. Para pengawal menatapnya dengan heran, sebagian mengenalnya sebagai penyair gila yang kadang membuat raja tertawa. Tapi hari ini wajah mereka tegang, sebab berita yang beredar terlalu berat untuk dijadikan bahan senda gurau. Di singgasana duduk Khalifah Harun ar-Rasyid,
dengan jubah hitam bersulam benang emas. Di sisi kanan berdiri Wazir Ja'far, sementara di sisi kiri duduk para ulama besar dengan wajah yang tak menyimpan senyum sedikitpun. Di hadapan mereka terbentang karpet Persia, dan di tengahnya disediakan satu tempat kosong untuk Abu Nawas berdiri. "Wahai Abu Nawas," ujar Khalifah, suaranya tenang namun berwibawa, "telah sampai kepadaku kabar bahwa engkau berkata, orang bisa masuk surga tanpa solat. Benarkah demikian?" Abu Nawas menundukkan kepala sejenak, lalu menatap Khalifah dengan mata yang jernih, seperti tak ada rasa gentar sedikit pun di dalam dadanya. "Benar, wahai Amirul Mukminin," katanya. Suaranya lembut namun jelas terdengar di seluruh ruangan. "Aku memang mengucapkan kata-kata itu." Sekonyong-konyong terdengar desis dari barisan ulama. Seorang di antara mereka, berjubah hijau dan berjanggut panjang, segera berdiri sambil menunjuk tajam. "Lihatlah, wahai Amirul Mukminin." Ia sendiri mengakui, tidakkah ini penghinaan terhadap syariat? Namun sebelum Khalifah sempat berbicara, Abu Nawas mengangkat tangannya perlahan. "Tunggu, wahai tuan-tuan yang mulia," katanya dengan senyum samar. "Aku berkata demikian, tetapi belumlah kusebut siapa orang yang kumaksud. Adakah salah seorang di antara kalian yang mengetahui siapa yang dapat masuk surga tanpa solat?" Suasana balairung hening. Para ulama saling berpandangan, sebagian mengerutkan kening, sebagian lagi menatap dengan curiga. "Apakah engkau hendak mempermainkan kami dengan teka-teki lagi, Abu Nawas?" tanya Wazir Ja'far. "Tidak," jawab Abu Nawas tenang. "Aku hanya hendak menegakkan kebenaran dengan cara yang lembut, agar yang keras hati dapat luluh dengan pemahaman, bukan dengan paksaan." Khalifah menatapnya lekat-lekat. "Jika demikian, jelaskanlah maksudmu di sini, agar tak lagi ada fitnah di luar sana." Abu Nawas tersenyum tipis. "Wahai Amirul Mukminin, izinkan hamba memohon 3 hari waktu. Dalam 3 hari itu, hamba akan memperlihatkan kepada tuanku seseorang yang benar-benar dapat masuk surga tanpa solat. Setelah itu, bila hamba berdusta, maka hamba rela dihukum sekehendak paduka." Khalifah Harun ar-Rasyid terdiam sejenak, menimbang-nimbang ucapan itu. Ia mengenal benar kecerdikan Abu Nawas. Tiap kata darinya bagaikan anak panah yang selalu mengenai sasaran. Dengan nada yang berat tapi berisi rasa ingin tahu, ia berkata, "Baiklah, aku beri engkau 3 hari. Namun ingat, bila engkau kembali tanpa jawaban yang memuaskan, maka jangan salahkan aku bila istana ini menjadi saksi akhir hidupmu." Abu Nawas menunduk hormat. Wajahnya tetap teduh. "Terima kasih, wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya, 3 hari itu bukan untuk mencari jawaban, melainkan untuk memperlihatkan kebesaran Tuhan yang telah lama kita lupakan." Setelah berkata demikian, ia membungkuk sopan dan melangkah mundur keluar dari balairung. Para ulama masih bergumam tak percaya, sementara Khalifah hanya menatap punggung Abu Nawas yang semakin jauh, dan entah mengapa, di lubuk hatinya timbul rasa yang aneh, campuran antara amarah, kagum, dan harap. Maka berangkatlah Abu Nawas dari istana pada pagi itu, menelusuri jalanan Baghdad yang berdebu, menuju tempat yang tak diketahui siapapun. Angin gurun berhembus lembut, seolah membawa kabar rahasia yang hanya ia sendiri mengerti. Dan demikianlah berakhir hari pertama dari perjanjian 3 hari itu, hari yang kelak akan menjadi awal dari terkuaknya makna sejati tentang surga, solat, dan rahmat yang lebih dalam dari sekadar gerak tubuh manusia. Tatkala fajar ketiga menyingsing di ufuk timur, Baghdad masih diselimuti kabut tipis dan aroma tanah basah dari sungai Tigris. Burung-burung belum banyak bersuara, hanya suara adzan subuh dari menara jauh yang membelah keheningan pagi. Di tengah suasana itulah Abu Nawas keluar dari rumahnya yang mungil di gang sempit, membawa hanya selembar selendang, tongkat kayu, dan secarik niat yang bulat di dada. Ia melangkah perlahan, seolah setiap derap langkahnya telah diperhitungkan oleh waktu. Tiada seorang pun tahu kemana ia hendak pergi, sebab ketika seorang tetangga bertanya, "Tuan Abu Nawas, kemanakah Tuan akan berangkat sepagi ini?" Ia hanya menjawab dengan senyum samar, "Aku hendak mencari wajah Tuhan yang tersembunyi dalam kelemahan manusia." Lalu ia berlalu meninggalkan kota, menuju perkampungan miskin di pinggiran Baghdad,
Tempat debu menempel di wajah anak-anak dan suara kambing menjadi musik keseharian. Sepanjang jalan, Abu Nawas berjumpa dengan banyak orang. Ada pengemis yang memohon sedekah, ada kuli yang mengangkut batu dengan punggung telanjang, ada pula seorang ibu tua yang menjual air di tepi jalan. Kepada semuanya ia berhenti sejenak, memberi salam, dan menanyakan kabar, seolah sedang mencari sesuatu yang hanya hatinya yang tahu. Menjelang siang, ia sampai di sebuah lorong kecil yang menuju ke tepian kota, di mana rumah-rumah reot berdiri dengan dinding tanah liat dan atap jerami. Di sanalah ia melihat seorang bocah tengah menuntun seorang kakek buta melintasi jalan yang berlumpur. Kakek itu kurus kering, janggutnya memutih, matanya tertutup kain lusuh, namun bibirnya bergerak pelan melantunkan sesuatu yang nyaris tak terdengar. Abu Nawas berhenti, memperhatikan. Ketika bocah itu mendekat, Abu Nawas bertanya lembut, "Wahai anak, siapakah orang tua yang kau tuntun itu?" Bocah itu menjawab, "Dialah kakekku, Tuan. Ia buta sejak lama, tak mampu berjalan tanpa bantuan, dan tubuhnya tak lagi kuat untuk rukuk dan sujud. Namun setiap hari ia duduk menghadap kiblat, berzikir dari pagi hingga malam." Abu Nawas menatap kakek itu dengan pandangan yang dalam. Ia mendekat, lalu menunduk di samping sang kakek. "Assalamualaikum, wahai ayahanda." Kakek itu tersenyum, meski matanya tak dapat melihat siapa yang menyapanya. "Waalaikumsalam, wahai tamu yang lembut suaranya. Siapakah engkau?" "Orang yang sedang mencari jalan menuju surga," jawab Abu Nawas. Kakek itu tertawa pelan. Batu kecil menyusul. "Ah, anak muda, engkau jauh-jauh mencarinya di dunia yang fana ini? Surga bukan di ujung jalan, melainkan di dalam dada yang bersyukur." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Benarkah engkau tidak lagi sholat, wahai ayahanda?" Kakek itu menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara yang bergetar, "Wahai anakku, tangan ini tak lagi mampu diangkat, punggung ini tak lagi bisa rukuk, lutut ini telah rapuh, tapi setiap detak jantungku memanggil namanya. Aku tak lagi sholat dengan tubuhku, tapi aku sujud dengan hatiku." Mendengar itu, Abu Nawas menundukkan kepala, matanya berkaca-kaca. Dalam bisikan kecil ia berkata pada dirinya sendiri, "Inilah orang yang kucari, inilah rahasia yang hendak kuperlihatkan kepada sang khalifah." Ia duduk lama di sisi kakek itu, mendengarkan lantunan zikirnya yang pelan, seperti desiran angin di daun-daun. Setiap kali bibir tua itu bergetar menyebut nama Allah, Abu Nawas merasa dadanya bergetar pula, seolah tiap hembusan napas kakek itu adalah doa yang tak berhenti menuju langit. Menjelang sore, Abu Nawas bangkit, mencium tangan kakek itu, dan berkata, "Doakan aku, wahai ayahanda, agar aku tak menjadi orang yang mengira ibadah hanyalah gerak tanpa makna." Kakek itu tersenyum. "Pergilah, anakku. Sampaikan pada mereka yang sombong karena sujudnya, bahwa Tuhan tak memandang bentuk, tapi niat yang tersembunyi di dada." Abu Nawas menatap langit, dan di sana awan senja berwarna merah keemasan, seolah langit sendiri sedang bersujud. Ia melangkah pulang menuju Baghdad, dengan hati yang tak lagi sama. Malam itu, ia menuliskan sesuatu di selembar kulit kertas. Ada orang yang sholat 1000 rakaat, tapi hatinya lalai. Ada pula yang tak mampu rukuk, tapi hatinya sujud tanpa henti. Dan Tuhan lebih dekat pada yang kedua. Ia menggulung kertas itu dan menyimpannya di balik jubah. Esok hari, ia akan kembali ke istana, membawa bukan sekadar kata, tapi kisah hidup yang akan membuka mata semua orang tentang makna sejati dari tunduk dan taat. Keesokan harinya, mentari Baghdad menyapa bumi dengan sinarnya yang lembut, seakan enggan mengganggu ketenangan pagi. Di antara gemericik air sungai Tigris dan suara seruan para pedagang di pasar, seorang lelaki berjubah coklat berjalan perlahan menuju istana. Di tangannya hanya ada selembar kertas kusut, dan di dadanya tersimpan sesuatu yang lebih berat dari segala kitab di dunia. Rahasia iman yang hendak disampaikan dengan cara yang hanya ia mampu. Lelaki itu tak lain ialah Abu Nawas. Ia melewati gerbang istana dengan langkah yang tenang. Pengawal mengenalnya dan segera memberi hormat, sebab kabar tentang 3 hari yang dijanjikannya telah sampai ke seluruh penjuru istana. Semua orang menanti,
Adakah kali ini Abu Nawas akan benar-benar terbukti bersalah? Atau seperti biasa, ia akan menyingkap makna yang tak terduga? Tatkala ia memasuki Balairung, suasananya tak sama seperti sebelumnya. Para ulama telah duduk berbaris di sisi kanan dan kiri, wajah mereka tegang. Pena-pena telah disiapkan untuk mencatat kata-katanya, agar tak lagi timbul salah tafsir. Di ujung ruangan, di atas singgasana berlapis permata, duduk Khalifah Harun ar-Rasyid dengan wajah teduh namun matanya tajam seperti pedang Damaskus. "Wahai Abu Nawas," sabda Khalifah, "hari ketiga telah tiba. Adakah engkau membawa jawaban atas ucapanmu yang membuat guncang seluruh kota Baghdad?" Abu Nawas menunduk hormat, lalu maju ke tengah Balairung. Ia menatap semua hadirin, dari ulama tertua hingga prajurit paling muda. Suaranya lembut, namun bergema hingga ke dinding marmer. "Wahai Amirul Mukminin, dan wahai para alim yang dihormati, aku telah menunaikan janji. Aku telah menemukan seseorang yang kelak akan masuk surga tanpa solat. Aku datang bukan membawa dalil panjang, tetapi membawa kisah yang nyata." Beberapa ulama berdehem keras, menganggap ucapannya hanyalah sandiwara. Tapi Khalifah mengangkat tangannya, memerintahkan mereka diam. "Katakanlah, Abu Nawas, siapakah orang itu?" Abu Nawas menarik napas dalam, lalu berkata perlahan, "Ia seorang kakek buta yang hidup di pinggiran kota ini. Matanya tak melihat, punggungnya rapuh, tangannya gemetar. Ia tak lagi mampu rukuk, tak lagi bisa sujud. Namun setiap helaan napasnya adalah zikir. Setiap detak jantungnya menyebut nama Allah. Ia hidup dalam kesendirian, tapi hatinya selalu bersama Tuhannya." Ruangan mendadak senyap. Abu Nawas melanjutkan, "Aku bertanya padanya, 'Wahai ayahanda, mengapa engkau tak lagi solat?' Dan ia menjawab, 'Wahai anakku, tubuhku tak lagi kuat. Tapi Tuhanku tak menuntut apa yang di luar kemampuan hambanya. Aku tak solat dengan jasadku, tapi aku sujud dengan hatiku.'" Terdengar isak kecil dari sudut ruangan. Salah satu ulama muda menundukkan wajahnya, seolah tersentuh. Namun sebagian lain masih belum yakin. Seorang ulama tua berkata dengan suara bergetar, "Tapi wahai Abu Nawas, bagaimana engkau bisa berkata bahwa orang seperti itu akan masuk surga?" Abu Nawas menatapnya dengan mata jernih dan menjawab, "Karena rahmat Allah lebih luas daripada kewajiban manusia. Solat adalah tanda cinta, tapi cinta sejati tak terhenti di gerak tubuh. Solat adalah bukti ketaatan, tapi Tuhan menilai hati yang tunduk, bukan lutut yang menekuk. Jika ada yang tak mampu berdiri, rukuk, atau sujud karena kelemahan tubuh, tapi hatinya tak pernah berhenti menyebut nama Allah, apakah rahmatnya akan menolak orang semacam itu?" Kata-kata itu menembus hati Khalifah seperti pedang dari cahaya. Ia menunduk. Kedua tangannya menggenggam ujung jubahnya. Abu Nawas melanjutkan, dengan suara yang kian lirih namun menggema dalam jiwa semua yang mendengar. "Orang yang berkata, 'Aku mencintai Allah,' namun menghinakan sesamanya dalam ibadah, tak lebih baik dari yang tak mampu beribadah tapi rendah hati. Karena Tuhan tak menimbang banyaknya rakaat, tapi ketulusan yang bersemayam di dada." Seluruh Balairung diam. Hanya suara nafas dan detak jantung yang terasa hidup. Abu Nawas membuka lipatan kertas yang dibawanya, membacakan tulisannya sendiri dengan suara bergetar. "Ada orang yang sholat 1000 rakaat, tapi hatinya lalai. Ada pula yang tak mampu rukuk, tapi hatinya sujud tanpa henti. Dan Tuhan lebih dekat pada yang kedua." Khalifah menatapnya lama. Di sudut matanya tampak cahaya yang sulit ditahan. Cahaya air mata yang menandakan pemahaman. Ia bersandar ke kursinya dan berbisik, "Engkau benar, Abu Nawas, engkau benar." Abu Nawas menunduk rendah. "Aku tak mencari benar, wahai Amirul Mukminin. Aku hanya ingin manusia tahu bahwa solat adalah jalan menuju surga, tetapi rahmat Allah lah yang membuka pintunya." Suasana hening berubah menjadi haru. Para ulama menunduk dalam-dalam, sebagian menitikan air mata, sebagian lagi beristighfar pelan, menyadari bahwa di antara hukum dan cinta, seringkali mereka lupa bahwa Tuhan lebih pengasih daripada sekadar pengadil. Dan di tengah keheningan itu, Abu Nawas berdiri dengan wajah yang teduh,
lalu melangkah keluar dari balairung. Di luar, langit Baghdad telah berwarna ungu keemasan. Ia menatapnya dan tersenyum lirih, seolah tahu bahwa rahasia kecil yang ia bawa dari hati seorang kakek buta telah mengubah cara manusia memandang surga. Keesokan harinya, lonceng-lonceng kecil di menara istana berdentang 3 kali. Itu tanda bahwa sebuah perkara besar akan disidangkan di hadapan Khalifah. Penduduk Baghdad berbondong-bondong menuju halaman istana, ingin menyaksikan apa yang akan terjadi pada Abu Nawas, si penyair yang berani mengatakan bahwa ada jalan menuju surga tanpa solat. Di antara mereka ada yang datang dengan amarah, ada pula yang datang dengan rasa ingin tahu yang menyala. Balairung istana hari itu penuh sesak. Tirai-tirai sutra dibuka lebar. Udara harum kasturi mengalir bersama suara langkah para pengawal yang menjaga ketertiban. Di tengah ruangan terbentang karpet merah dari Persia, dan di ujungnya duduk Khalifah Harun ar-Rasyid dalam kebesaran tahtanya. Wajahnya tenang namun memendam rasa penasaran yang dalam. Di sisi kanan berdiri para ulama, di sisi kiri para penasehat kerajaan, dan di belakang, berderet rakyat biasa yang diizinkan menyaksikan persidangan itu. Tak lama kemudian, pintu besar istana terbuka, dan Abu Nawas masuk dengan langkah perlahan. Tak ada rasa gentar di wajahnya. Hanya ketenangan seorang yang tahu bahwa kebenaran tak perlu dibela dengan teriakan. Ia menunduk dalam-dalam memberi hormat kepada Khalifah, lalu berdiri di tengah ruangan dengan kepala tegak dan senyum kecil di sudut bibirnya. Khalifah menatapnya. "Wahai Abu Nawas," katanya dengan suara tenang namun berwibawa, "hari ini seluruh Baghdad menantikan jawabanmu. Engkau telah menaburkan kata yang menimbulkan fitnah di kalangan umat, namun juga menggugah hati mereka yang berpikir. Aku ingin mendengar penjelasanmu di hadapan semua orang di sini, agar tak ada lagi dusta yang beredar." Abu Nawas mengangguk, lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, 3 hari yang lalu aku dituduh berkata bahwa seseorang bisa masuk surga tanpa solat. Hari ini aku tak akan menyangkal ucapan itu, sebab aku memang mengatakannya. Tapi izinkan aku memperjelas maknanya, agar manusia tak lagi menilai kata dari kulitnya, melainkan dari isinya." Suasana ruangan hening. Abu Nawas berjalan beberapa langkah, lalu menatap ke arah rakyat yang duduk di belakang. "Aku temui seorang lelaki tua di pinggiran kota Baghdad. Matanya buta, punggungnya rapuh, tubuhnya nyaris tak mampu berdiri. Ia tak lagi solat, sebab tubuhnya telah ditinggalkan kekuatan. Tapi tiap detak jantungnya memanggil nama Allah. Setiap helaan napasnya adalah doa. Apakah Tuhan akan menutup surga bagi orang semacam itu hanya karena lututnya tak lagi mampu menekuk?" Mendengar itu, Khalifah terdiam, sementara sebagian rakyat meneteskan air mata. Seorang ulama tua berdiri dan berseru, "Tapi Abu Nawas, hukum solat adalah kewajiban. Siapa meninggalkannya berdosa." Abu Nawas menunduk hormat. "Benar, wahai Tuan Alim. Tapi dosa itu bagi mereka yang meninggalkan karena lalai, bukan bagi yang tak lagi mampu karena uzur. Bukankah Allah berfirman bahwa Ia tidak membebani jiwa melainkan sesuai kesanggupannya? Maka bagaimana mungkin kasih-Nya terhenti pada tubuh yang lemah, sedang hati hamba itu masih sujud?" Kata-katanya bergema seperti doa di ruang batu marmer itu. Rakyat berbisik, dan dari wajah-wajah mereka tampak kekaguman dan rasa haru. Lalu Abu Nawas mengangkat selembar kertas yang dibawanya, berkata dengan suara bergetar, "Aku menulis ini setelah melihat kakek itu berzikir tanpa henti." Ia membaca perlahan. "Ada orang yang solat 1000 rakaat, tapi hatinya lalai. Ada pula yang tak mampu rukuk, tapi hatinya sujud tanpa henti. Dan Tuhan lebih dekat pada yang kedua." Begitu ia selesai membaca, suasana balairung sunyi seolah dunia berhenti berputar. Tak ada yang berani bersuara. Hanya Khalifah yang menatapnya lama. Matanya berkaca-kaca. Ia berkata pelan, hampir seperti bisikan, "Apa engkau yakin orang seperti itu akan masuk surga?" Abu Nawas menjawab, "Aku yakin, wahai Amirul Mukminin, karena surga bukanlah harga dari amal, melainkan karunia dari rahmat. Solat adalah jalan bagi yang mampu berjalan, tapi bagi yang terjatuh, rahmat Allah menjadi sayap yang membawanya sampai ke sana." Khalifah menundukkan kepala. Air matanya jatuh menetes di atas permadani.
Suara isaknya pelan, namun seluruh istana dapat merasakannya. Para ulama pun menunduk, sebagian beristighfar, sebagian menatap Abu Nawas dengan pandangan baru, bukan lagi seorang penghibur, tapi seorang yang membawa hikmah dari langit. Khalifah kemudian berdiri, mengangkat tangannya, dan berseru dengan suara penuh haru. Hari ini aku saksikan dengan mata dan hatiku sendiri, bahwa ilmu tak selamanya datang dari kitab, dan kebenaran kadang terucap dari bibir seorang penyair. Demi Allah yang Maha Pengasih, Abu Nawas tak bersalah. Seruan takbir menggema di seluruh ruangan. Rakyat bersorak, air mata bercampur senyum, dan nama Abu Nawas disebut dengan penuh hormat. Tapi Abu Nawas hanya menunduk, lalu berbisik lirih, "Jangan puji aku. Pujilah Dia yang mengajari manusia dengan rahmat, bukan dengan hukuman." Hari itu, fitnah berubah menjadi hikmah, dan seluruh Baghdad belajar satu pelajaran baru, bahwa ibadah tanpa hati adalah gerak tanpa jiwa, dan rahmat Tuhan jauh lebih besar dari sekadar hitungan rakaat. Hari telah condong ke barat ketika balairung istana Baghdad itu perlahan sepi dari riuh sorak rakyat. Para ulama telah berpamitan satu persatu. Namun Khalifah Harun ar-Rasyid masih duduk di singgasananya. Pandangannya kosong menembus taman istana di luar jendela. Di matanya masih berbayang wajah Abu Nawas yang tenang, dan di telinganya masih terngiang kata-kata yang tadi diucapkan dengan penuh keyakinan. Solat adalah jalan menuju surga, tetapi rahmat Allah lah yang membuka pintunya. Beberapa lama ia diam, hanya suara air mancur di taman yang menemani. Lalu perlahan, ia berkata kepada Wazir Ja'far yang setia berdiri di sisinya. "Wahai Ja'far, adakah engkau tahu di mana rumah kakek yang disebut Abu Nawas itu?" Ja'far menjawab, "Hamba belum tahu, wahai Amirul Mukminin, tapi hamba dapat menanyakannya kepada Abu Nawas bila Paduka berkenan." Khalifah mengangguk. "Pergilah, katakan padanya bahwa aku ingin menemuinya. Bukan untuk menguji, tapi untuk belajar." Tak lama kemudian, utusan pun berangkat menjemput Abu Nawas yang saat itu sedang duduk di serambi rumahnya, menulis di atas lembar kulit tipis. Ketika utusan itu menyampaikan pesan Khalifah, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Tuan Khalifah ingin melihat rahmat Allah yang bersemayam dalam seorang hamba, bukan mendengar kata-kataku lagi." Maka ia pun menuntun para utusan melewati jalan-jalan sempit, menuju perkampungan miskin di pinggir kota. Sore itu, Khalifah Harun ar-Rasyid datang tanpa kemegahan. Ia hanya mengenakan jubah sederhana berwarna kelabu, tanpa mahkota di kepala. Ia berjalan di belakang Abu Nawas melewati rumah-rumah reyot, menunduk setiap kali anak-anak kecil menatapnya heran. Di ujung jalan yang sepi, di bawah pohon kurma tua, berdirilah sebuah gubuk kecil dari tanah liat. Dari dalamnya terdengar suara lirih yang berulang menyebut nama Allah, lembut dan tenang, seperti nyanyian angin. Abu Nawas berbisik, "Itulah dia, wahai Amirul Mukminin." Khalifah melangkah pelan mendekati pintu, lalu masuk. Di dalam, ia melihat seorang kakek buta duduk bersila di atas tikar yang usang. Tangannya gemetar menggenggam tasbih dari biji kurma. Bibirnya terus bergerak melantunkan zikir. Wajahnya penuh keriput, tapi ada cahaya damai yang memancar dari sana. Khalifah duduk di sampingnya, perlahan agar tak mengganggu. "Assalamualaikum, wahai ayahanda," katanya dengan suara yang lembut, berbeda dari nada penguasa yang biasa didengungkan di istana. Kakek itu menjawab pelan, "Waalaikumsalam, wahai anakku. Siapakah engkau yang datang membawa wangi kasturi di udara miskin ini?" Khalifah menunduk. "Aku hanyalah seorang yang ingin melihat bagaimana hati tetap sujud meski tubuh tak lagi mampu." Kakek itu tersenyum samar. "Ah, kalau begitu engkau datang bukan untukku, melainkan untuk dirimu sendiri. Sujud itu bukan di dahi, anakku, melainkan di hati. Bila hati telah sujud, seluruh alam ikut rukuk bersama." Khalifah meneteskan air mata. Ia menggenggam tangan kakek itu yang kurus dan dingin. "Maafkan aku, ayahanda," katanya lirih. "Aku memerintah ribuan manusia. Namun baru kini aku belajar tentang makna sebenar tunduk." Kakek itu mengangguk pelan. "Anakku, Tuhan tidak bertanya berapa kali engkau bersujud, tetapi berapa dalam engkau berserah." Abu Nawas yang berdiri di dekat pintu menunduk,
menahan haru. Ia tahu saat itu sesuatu telah berubah di dalam diri sang khalifah. Rahasia yang ia bawa selama ini telah berpindah, bukan lagi di bibir, tapi di dada mereka yang mendengarnya. Khalifah menatap Ja'far dan berkata, "Mulai hari ini, rawatlah kakek ini di istana sebagai tamu kehormatan. Jangan biarkan ia kekurangan makanan, pakaian, atau kasih sayang. Karena pada dirinya, aku melihat wajah rahmat Allah." Para pengawal segera bergegas menyiapkan tandu untuk membawa sang kakek. Tapi ia menolak halus. "Biarlah aku tinggal di rumah ini, wahai anakku. Aku tidak memerlukan kemewahan, hanya ingin terus menyebut namanya di tempat yang sederhana ini. Jika engkau ingin menghormatiku, hormatilah mereka yang miskin di sekitarku." Khalifah tersenyum dalam tangis, lalu mencium tangan kakek itu. "Engkau lebih mulia dari semua mahkota yang pernah kupakai," katanya. Sore itu, langit Baghdad berwarna emas kemerahan. Di tepi jalan, anak-anak berhenti bermain dan menatap rombongan khalifah yang berjalan tanpa tandu, tanpa pasukan kuda, hanya dengan langkah sunyi menuju istana. Abu Nawas berjalan di sampingnya, dan di antara keduanya tak satu pun berkata sepatah kata, sebab keduanya tahu, di antara diam itulah terletak kebesaran yang tak terlukiskan oleh lidah manusia. Di halaman istana, sebelum masuk, Khalifah berbisik pada Abu Nawas, "Wahai sahabat, engkau telah membuat aku menangis bukan karena sedih, melainkan karena malu. Aku telah lama sholat, tapi baru hari ini aku benar-benar sujud." Abu Nawas menjawab dengan lembut, "Wahai Amirul Mukminin, air mata seorang raja yang jatuh karena sadar lebih mulia daripada permata yang jatuh dari mahkota. Karena yang pertama menumbuhkan rahmat, sedangkan yang kedua hanya menambah kesombongan." Dan malam itu, seluruh Baghdad seolah menjadi tenang. Langitnya bersih, anginnya lembut, seolah bumi pun ikut berzikir bersama seorang kakek tua di rumah kecilnya, seorang khalifah di istananya, dan seorang penyair yang tersenyum menatap bintang-bintang. Malam di Baghdad turun dengan lembut. Angin gurun berhembus membawa aroma melati dari taman istana. Lentera-lentera minyak menyala di sepanjang jalan, dan di balik setiap jendela, orang-orang berbicara tentang kisah yang telah mengguncang hati seluruh kota. Kisah seorang kakek buta yang hatinya bersujud, dan seorang khalifah yang menangis di hadapannya. Di serambi istana, Abu Nawas duduk seorang diri. Di pangkuannya tergeletak kitab kecil berisi catatan-catatan hikmah dan bait-bait puisi yang tak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Di atas langit, bulan mengambang penuh, bagaikan mata Tuhan yang menatap lembut buminya. Tak lama kemudian, langkah Khalifah Harun ar-Rasyid terdengar mendekat. Ia datang tanpa pengawal, tanpa upacara, hanya membawa dirinya dan secawan air madu di tangan. "Wahai Abu Nawas," katanya sambil duduk di samping sang penyair, "3 hari ini aku tak dapat tidur. Kata-katamu terus bergema di telingaku. Aku ingin engkau jelaskan satu hal terakhir. Mengapa engkau menyebut rahmat lebih dalam daripada ibadah?" Abu Nawas tersenyum samar. "Wahai Amirul Mukminin, izinkan aku menjawab dengan sebuah kisah, bukan dengan fatwa. Karena hikmah lebih mudah menetap di hati bila disampaikan dalam cerita." Khalifah mengangguk. Maka Abu Nawas mulai berkisah, dengan suara pelan seolah bercerita pada malam itu sendiri. Konon, di hadapan pintu surga berdiri 2 orang. Yang pertama seorang ahli ibadah, yang tak pernah meninggalkan sholat, puasa, dan zikirnya. Yang kedua seorang pendosa, yang hidupnya penuh celah. Ketika malaikat datang membuka pintu, ahli ibadah itu berkata, "Aku datang membawa amal-amalku." Tapi malaikat menjawab, "Masuklah dengan rahmat, bukan dengan amal." Lalu pendosa itu menunduk dan berkata, "Aku tak membawa apapun, hanya penyesalan dan harapan." Maka malaikat tersenyum, "Masuklah dengan rahmat, karena engkau datang dengan hati yang patah." Maka keduanya masuk, bukan karena siapa lebih banyak amal, tapi karena siapa lebih dalam pasrah. Khalifah terdiam, matanya menatap kosong ke taman di depan. Angin malam berembus pelan, menggoyangkan dedaunan delima. Setelah beberapa lama, ia berkata lirih, "Jadi rahmat itu, pintu yang hanya terbuka bila hati hancur di hadapannya." Abu Nawas menatapnya dengan mata lembut.
Benar. Wahai Amirul Mukminin. Allah menciptakan manusia bukan agar ia melihat berapa banyak mereka sujud, tapi agar ia melihat berapa dalam mereka mencintainya. Solat adalah tanda cinta bagi yang kuat, tapi bagi yang tak mampu, tangisnya pun cukup menjadi saksi. Khalifah menunduk. Air matanya menetes di atas karpet. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan dalam suaranya ada getar keinsafan. Demi Allah, aku telah memerintah dunia, tapi baru kini aku tahu betapa kecilnya diriku di hadapannya. Abu Nawas memandang bulan yang menggantung di langit Baghdad, lalu berkata pelan, barang siapa merasa besar di hadapan manusia, niscaya kecil di hadapan Allah. Dan barang siapa merasa hina di hadapan Allah, niscaya dimuliakan di hadapan manusia. Khalifah menatap Abu Nawas, lalu tersenyum dalam linangan air mata. Engkau tak hanya penyair, Abu Nawas. Engkau adalah cermin bagi hatiku. Abu Nawas menunduk rendah. Bukan aku, wahai Amirul Mukminin. Cermin itu hanya memantulkan cahaya. Cahaya itu dari Allah. Malam itu, mereka berdua duduk dalam diam panjang. Di luar, suara adzan Isya berkumandang dari menara Masjid Baghdad, mengalun seperti seruan lembut dari langit. Khalifah berdiri dan melangkah ke arah mihrab kecil di taman, lalu solat dengan khusyuk, namun kali ini tidak seperti solat sebelumnya. Setiap rukuknya penuh rasa syukur, setiap sujudnya penuh air mata. Dan di belakangnya, Abu Nawas ikut bersujud, bukan karena takut, tapi karena cinta yang mengalir dari hati ke bumi. Selesai solat, mereka berdua menatap langit. Abu Nawas berkata pelan, kini engkau tahu, wahai Amirul Mukminin, mengapa aku berkata, orang bisa masuk surga tanpa solat. Karena yang kumaksud bukan yang meninggalkan kewajiban, tapi yang tak lagi mampu bersujud, namun hatinya tetap hidup dalam zikir. Solat tanpa hati hanyalah gerak, tapi hati yang sujud tanpa tubuh, itulah ruh dari ibadah. Khalifah mengangguk perlahan, lalu berkata, dan Baghdad akan mengingat kata-kata itu selamanya. Di kejauhan, bintang-bintang berkelip di atas kubah emas istana. Abu Nawas berdiri, menatap ke langit, lalu berbisik seolah kepada dirinya sendiri. Rahmat Allah lebih luas dari lautan, dan manusia hanyalah perahu kecil yang belajar tenggelam di dalamnya. Malam itu menjadi saksi bisu atas pertemuan dua hati, seorang raja yang belajar sujud, dan seorang penyair yang belajar diam. Dan sejak malam itu, Baghdad tak lagi hanya dikenal karena ilmunya, tapi juga karena air mata yang jatuh di taman istananya. Air mata yang menjadi doa bagi siapapun yang mencari rahmat di balik ibadah. Demikianlah akhir kisah, rahasia Abu Nawas tentang surga tanpa solat. Sebuah hikmah tentang cinta, pasrah, dan makna sejati dari sujud, bukan di dahi, tapi di hati.